sekuen stratigrafi. Nah, di dalam sekuen stratigrafi ada 3 hal yang nanti akan kita pelajari. Yang pertama adalah ruang akomodasi, kemudian sistem track. Nah, sistem track ini nanti kaitannya dengan para sekuen. Nah, kemudian nanti pertemuan berikutnya, pertemuan yang ke-7, itu yang kita sebut sebagai deposisional sekuen. Ya, jadi itu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa yang namanya ruang akomodasi. Nah, ruang akomodasi itu adalah tempat di mana sedimen bisa mengisi atau terakumulasi. Jadi ruang akomodasi itu tempat atau ruangan di laut yang bisa diisi oleh sedimen atau sedimen bisa terakumulasi. Nah, akumulasi dari sedimen ini itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah perubahan muka laut eustatik, kemudian adalah penurunan laju penurunan tektonik. Salah. Bentar, ini terbalik. Laju penurunan tektonik. Kemudian ada juga yang diakibatkan oleh efek iklim. Nah, akumulasi ini kaitannya nanti dengan perubahan muka air laut eustatik, kemudian laju penurunan tektonik, efek iklim. Nah, kita lihat nanti perubahan muka air laut eustatik. Apa itu permukaan air laut eustatik? Jadi begini, kalau gambaran muka bumi, ini ya, ini adalah muka air laut, kemudian ini lokal datum, atau gampangnya itu dasar cekungan. Terus di laut ya, ini muka air laut, ini gambarnya begini. Di laut itu ada seperti ini. Ini adalah akumulasi sedimen. Nah, muka air laut eustatik itu diukur dari apa yang kita sebut sebagai pusat bumi. Karena pusat bumi sifatnya tetap, itu kita sebut juga fix datum. Atau data atau referensi yang tetap. Kalau yang lokal datum, ini bisa naik turun. Tapi kalau bumi tetap.
Nah, jarak antara pusat bumi ke muka air laut, ini yang kita sebut sebagai muka air laut eustatik. Jadi, yang disebut muka air laut eustatik itu adalah jarak antara muka air laut di permukaan bumi sampai ke pusat bumi. Itu yang disebut sebagai muka air laut eustatik. Ini. Nah, ruang akomodasi itu adalah ruang di antara muka air laut sampai ke ini ya, lokal datum. Ini yang kita sebut sebagai ruang akomodasi atau tempat di mana sedimen bisa terakumulasi. Nah, di ruang akomodasi ini, yang merah ini ya, ini, yang merah ini, di sini itu bisa terisi oleh yang pertama sedimen, jadi semuanya terisi oleh sedimen, atau semuanya terisi oleh air, jadi tidak ada pengendapan. Kalau tidak ada pengendapan, di ruang akomodasi ini itu terisi oleh air. Tetapi kalau semuanya terisi oleh sedimen, ya isinya sedimen. Tetapi bisa saja ruang akomodasi itu terisi oleh sedimen plus air. Jadi ada dua-dua. Dia ada dua-duanya, ada sedimen, ada air. Ya, ini yang pengertian dari ruang akomodasi. Jadi ruang akomodasi itu ruangan di mana dari lokal datum sampai ke muka air laut eustatik. Nah, bagaimana pengaruhnya? Bagaimana pengaruhnya muka air laut ini dan lokal datum ini terhadap ruang akomodasi? Ya, bagaimana hubungannya antara muka air laut ini dan lokal datum ini terhadap ruang akomodasi? Nah, mari kita lihat detailnya. Jadi yang tadi, yang ini, gambar ini saya sederhanakan jadi seperti ini. Ini adalah misalnya muka air laut, kemudian ini adalah lokal datumnya. Nah, bagaimana pengaruhnya dari muka air laut ini terhadap ruang akomodasi yang harusnya awalnya kalau ini tidak ada perubahan muka air laut, ruang akomodasinya kan yang ini. Yang ini, yang hitam. Ini adalah ruang akomodasi. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Bagaimana perubahan muka air laut ini terhadap ruang akomodasi. Yang pertama, misalnya muka air lautnya ini naik, tetapi lokal datumnya tetap. Kalau muka air lautnya naik, lokal datumnya tetap, itu kan muka air laut jadi di sini. Jadi di sini kan, muka air lautnya. Nah, kalau muka air lautnya jadi di sini, sementara ruang akomodasi adalah jarak atau ruangan antara lokal datum terhadap muka air laut. Yang tadinya di ruang akomodasinya, hanya segini, akhirnya akan menjadi begini, segini. Ini ruang akomodasi ketika muka air laut naik.
Terus kalau nanti muka air lautnya turun, itu bagaimana? Ya, jadi kalau ini saya teruskan biar gampang gambarnya. Kalau muka air lautnya ini turun, sementara datumnya tetap, lokal datumnya tetap, ini turun, muka air lautnya akan menjadi di sini. Nah, ketika dia turun, muka air laut turun, ini ya, ini muka air laut turun. Sehingga yang tadinya ruang akomodasinya segini menjadi segini ruang akomodasinya. Nah, oke, ini pengaruh dari perubahan muka air laut tetapi lokal datumnya tetap. Yang hitam ini adalah lokal datum. Ini kalau pengaruhnya ruang akomodasi terhadap perubahan muka air laut. Ini muka air laut, ini gambarnya begini. Ya, biasanya saya kalau air laut saya gambar begitu. Ya. Nah, terus bagaimana kalau misalnya muka air lautnya yang tetap, lokal datumnya yang berubah? Apa pengaruhnya terhadap ruang akomodasi? Jadi, ini saya gambarkan yang kedua. Ini yang pertama ya. Jadi ini yang pertama. Nah, sekarang saya akan gambar yang kedua, di mana muka air lautnya tetap. Ini muka air laut. Kemudian yang ini adalah lokal datumnya. Nah, sekarang kita rubah lokal datumnya. Lokal datumnya bisa naik turun atau uplift atau pengangkatan atau subsidence. Uplift pengangkatan ini ya. Kalau ini lokal datumnya, ini ruang akomodasi mula-mula. Terus kemudian lokal datumnya ini mengalami uplift, pengangkatan. Sehingga lokal datumnya yang berada di sini. Sehingga ruang akomodasi yang terbentuk itu di sini. Sehingga ada penyusutan dari ruang akomodasi. Ini kalau dia lokal datumnya mengalami pengangkatan atau uplift. Tetapi bisa saja lokal datumnya ini mengalami subsidence, penurunan. Misalnya seperti ini. Sehingga lokal datumnya akan menjadi di sini. Ketika lokal datumnya di sini, ruang akomodasinya jadi bertambah. Ini. Jadi ini adalah perubahan lokal datum di mana muka air laut tetap.
Nah, ini kadang di geologi dua hal ini bisa bersamaan. Jadi nanti muka air lautnya naik, lokal datumnya turun. Tapi bisa saja muka air lautnya turun, datumnya naik. Gitu. Nah, pengaruhnya terhadap ruang akomodasi adalah seperti itu. Jadi kita bisa memahami kalau muka air lautnya yang berubah naik gitu, berarti ruang akomodasinya semakin besar. Nanti tergantung isi atau sedimen yang mampu mengisi di ruang akomodasi tersebut. Nah, ketika nanti mengisi ruang akomodasi itu akan mengarai runtunan dari pengendapannya. Nah, dua hal ini dari gambar ini itu katanya kalau dimatematikkan atau dirumuskan atau dibuat rumus atau formula agar lebih mudah. Nah, dua hal ini itu kalau dirumuskan memakai rumus itu adalah bisa disederhanakan dengan rumus itu T ditambah E sama dengan S ditambah W. Jadi kalau rumusnya ini ya, saya ulang di sini, T ditambah E sama dengan S ditambah W. Artinya yang ini adalah jumlah ruang yang bisa diisi oleh sedimen. Sementara yang ini adalah jumlah sedimen yang bisa mengisi. Nah, ini ada pengaruhnya. Jadi ini tektonik, itu T itu ini T keterangannya, T itu adalah tektonik. Tadi penurunan atau pengangkatan dari dasar cekungan, E kemudian adalah eustastik. Ini S adalah suplai sedimen. Ini W, ini pendalaman atau pendangkalan dari ruangan, pendalaman atau pendangkalan. Ya. Jadi kalau kita perhatikan T plus E itu sama dengan S plus B. Nah, ini akan berpengaruh rumus ini maupun yang ini itu akan berpengaruh nanti yang disebut sebagai parasekuen. Tapi parasekuen nanti akan kita jelaskan minggu depan. Jadi ini adalah ketika terjadi kesetimbangan antara jumlah ruang dengan jumlah sedimen itu sama. Gitu ya. Nah, di geologi ini kadang tidak setimbang seperti ini. Tidak setimbang dalam persamaan seperti ini. Bisa saja nanti T plus E itu lebih dari S plus B. Artinya jumlah ruangannya banyak, tetapi sedimen yang mengisi sedikit. Nah, ini runtunannya pengendapan itu yang kita sebut sebagai retrogradasi. Tapi bisa saja nanti T plus E kurang dari S plus W. Ini runtunannya disebut sebagai progradasi. Bisa saja nanti T plus E sama dengan S plus W. Nah, ini
pengendapannya atau parasekuennya kita sebut sebagai agradasi. Nah, itu apa itu retrogradasi, progradasi, dan agradasi itu nanti akan kita jelaskan di minggu depan ketika membahas season track. Jadi sistem track itu unit terkecilnya adalah parasekuen. Nah, parasekuen adalah yang ini. Jadi itu kemudian sebentar. Nah, tadi ketika saya menjelaskan yang ini, itu kan ada perubahan muka air laut. Yang nomor 1, ini perubahan muka air laut. Nah, perubahan muka air laut itu penyebabnya apa saja? Ini ya. Penyebab dari naik turunnya muka air laut statik ya. Ini apa saja? Nah, perubahan ini tergantung dari volume airnya, volume air lautnya. Nah, perubahan dari besar kecilnya volume air laut ini dipengaruhi yang pertama adalah glasiasi. Glasiasi atau mencair atau mencairnya es. Mencairnya es di kutub. Mencairnya es di kutub. Nah, misalnya begini, ketika kalian minum es teh gitu ya, tehnya kan di sini, terus kemudian ditambah es batu. Kalian diamkan, nggak usah kalian minum gitu ya, ditunggu sampai esnya ini mencair semua. Ketika ini esnya mencair, maka jumlah volumenya airnya yang tadinya di sini itu akan menjadi di sini. Jadi ada penambahan. Jadi glasiasi ini mencairnya es juga bisa menambah volume air sehingga muka air lautnya ini naik. Nah, kalau di geologi itu kejadiannya di zaman Pleistosen itu sekitar 1,8 juta tahun yang lalu. Tapi bisa saja ini ketika ini mencair, dia volumenya bertambah. Nah, ketika misalnya kalian minum bikin teh, terus kemudian kalian dinginkan, misalnya di freezer gitu ya, di freezer, maka yang harusnya tadi muka tehnya di sini dia akan mengalami penyusutan. Ya, jadi glasiasi seperti itu, mencairnya es di kutub. Nah, zaman Pleistosen ini tadi itu bisa menaikkan muka air laut di seluruh muka bumi secara global itu sekitar plus minus 100 sampai 200 meter. Ya, jadi glasiasi ini juga bisa menyebabkan perubahan muka air laut statik. Terus kemudian yang kedua itu adalah suhu laut. Nah, ketika ini suhunya panas, ini akan mengalami air lautnya mengalami pemuaian. Ketika mengalami pemuaian, muka air lautnya akan naik.
Kemudian kalau suhunya dingin, ini akan mengalami penyusutan sehingga muka air lautnya turun. Ibaratnya seperti ini. Ketika kalian memanaskan air, ya dipanaskan, ini dipanaskan. Apa yang terjadi? Muka airnya ini akan bertambah di sini, sehingga ini naik muka air lautnya. Tetapi ya tadi hampir sama dengan yang ini glasiasi. Ketika kalian dinginkan ini, kemudian didinginkan, dia akan mengalami penyusutan sehingga mukanya di sini. Jadi ada penurunan. Jadi yang tadinya muka misalnya ruang akomodasinya di sini, ini akan berubah menjadi ini. Tetapi yang ini, yang dipanaskan, ruang akomodasinya awalnya kan di sini, segi di sini. Tetapi ketika kalian panaskan atau suhunya naik, menjadi di sini ruang akomodasinya. Ini sama yang di sini. Ini ketika awal ruang akomodasinya ada di sini. Ketika mencair, ruang akomodasinya ada di sini, bertambah ruang akomodasinya. Kalau ini juga yang tadinya di sini, ruang akomodasinya akhirnya berubah menjadi di sini. Oke, ini. Kemudian yang ketiga, yang menyebabkan muka air laut eustastik, muka air lautnya naik, apa? Yang pertama adalah, yang ketiga itu adalah volume yang ketiga adalah volume air tanah yang masuk ke laut. Ya. Kalau volume air tanah banyak, maka volume air laut akan bertambah juga, sehingga menyebabkan muka air lautnya menjadi naik. Tapi kalau volume air tanahnya sedikit, sehingga volume air laut akan tetap atau mungkin bahkan menyusut. Nah, ini bisa mengalami penurunan. Ini kalau apa yang menyebabkan naik turunnya muka air laut ini tadi, yang biru, ini ya, penyebabnya ada, paling tidak ada 3 ini, glasiasi, ada suhu laut, kemudian ada volume air tanah. Ini kalau dari air lautnya. Kalau dari dasar cekungannya tadi, itu yang pertama, ini ya, ini perubahan muka air lautnya, ini yang pertama. Kemudian ini yang kedua, ini penurunan dasar cekungannya. Apa saja yang
mempengaruhi penurunan dasar cekungan atau naik turunnya dasar cekungan. Ya, ini kalau ini penurunan dasar cekungan, yang pertama itu adalah peregangan. Kalau kalian kemarin di geologi struktur disebutnya extension, gaya tarik. Ya, gaya tarik. Jadi kalau misalnya kita punya benda begini, terus kemudian kita regangkan, kita tarik ke sana dan tarik ke sana, apa yang terjadi? Di sini akan mengalami penipisan. Di sini akan mengalami penyusutan, misalnya menjadi seperti ini. Terus kemudian di sini retak-retak, gitu ya. Sehingga nantinya akan bentuk cekungan-cekungan baru. Nah, penurunannya inilah yang mengakibatkan dasar cekungannya kita sebut sebagai subsiden atau subsiden. Atau kalau misalnya dasar cekungannya naik, berarti ini dikompresi. Yang volumenya jadi segini, nanti volumenya akan bertambah sehingga dasar cekungannya akan naik. Ya, ini peregangan. Nah, contoh-contoh peregangan yang ada itu adalah ini contohnya. Contoh-contoh peregangan kalau di geologi istilah-istilahnya adalah reef, kemudian aula kogen, terus ada yang cekungan belakang busur, kemudian ada cekungan benua. Ya, benua. Jadi yang reef ini misalnya ketika kita punya benda begini, terus kemudian kita tarik, dia akan patah. Ini ya, akan patah. Ya, kalau di geologi struktur kan kalau ditarik kan mengalami patah begini, yang ini turun, yang ini naik, sehingga bisa mengakibatkan penurunannya hanya satu, sehingga di sini, nih dasar cekungannya, yang tadinya di sini menjadi di sini. Kalau ini terisi oleh air laut, misalnya ini cekungannya terus kemudian terisi air laut, nah inilah ruang akomodasinya. Yang tadinya ruang akomodasinya di sini, hanya kotak kecil ini, menjadi di sini ruang akomodasinya, sehingga bertambah. Ini kalau reef, ya, jadi ditarik dia begini. Kemudian kalau yang aula kogen, ini sebenarnya gambarnya adalah begini, ini saya buat 3 dimensi ya. Ini. Terus kemudian ini ada misalnya ada intrusi. Nah, di intrusi kemudian di sini akan bentuk dom, kubah. Tapi kalau ini disodok terus, nanti dia akan jadi sana, terus kemudian ini nanti sana, dia akan jadi semacam begini. Nah, dom kemudian disodok diintrusi terus, akhirnya akan bentuk ini dasar cekungan begini. Nah, jadi ini turun, yang tadinya di sini, yang tadinya awalnya di sini, yang merah ini, akhirnya turun menjadi yang di sini nih, yang di sini. Sehingga apa? Ruang akomodasinya akan
tambah. Kemudian kalau yang cekungan belakang busur, ini kalau kita cekungan belakang busur, nanti kalau ini akan kalian pelajari di tektonika. Ini mudahnya, ini kalau cekungan belakang busur, ini ya, cekungan belakang busur. Kalau kita tektonik, itu kalau pakai tektonik gitu ya, mungkin kalian di geologi dasar mungkin pernah dikenalkan tektonik lempeng, ya, tektonik lempeng. Nah, ini bergerak ke sana, ini akan melawan ke sana, jadi di sini daerah kompresi. Nah, di sini kebalikannya, di sini dia ke sana, ini ke sana, ini extension. Nah, ketika extension yang tadinya permukaannya di sini, ini akan menjadi turun. Nah, ketika ini terisi oleh air, ya, ini kan menjadi cekungan. Ini kan terisi oleh air, gitu. Yang tadinya di sini ruang akomodasinya, sehingga bertambah menjadi di sini. Jadi ruang akomodasi itu wadahnya di mana sedimen bisa bisa mengisi atau bisa terakumulasi di situ. Ini kita berbicara masih ruang akomodasi, belum terkait dengan sedimentasinya. Nanti pertemuan depan kita akan mempelajari sistem track atau parasequence. Unit terkecil dari sistem track adalah parasequence. Nah, nanti kita akan pelajari pelan-pelan dulu apa yang disebut retrogradasi, kemudian progradasi, agradasi. Nah, di pertemuan 7 nanti kita sudah lebih jauh lagi, gitu ya. Nanti kita pelajari juga kaitannya dengan runtunan pengendapannya atau depositional sequence tadi yang di awal. Itu kalau pergangan tadi ya. Ini yang dasar cekungan yang pergangan. Tetapi dasar penurunan tektonik itu juga bisa karena pendinginan. Nah, pendinginan itu begini, kalau kalian nanti melajari tektonika, di pemekaran lantai samudera, atau kita sebut sebagai mid oceanic ridge, atau biasanya disingkat sebagai MOR gitu. Karena di sini ada namanya arus konveksi. Jadi kalau suhunya panas dia akan naik. Itu ketika mulai mendingin dia akan bergerak lateral begini. Nanti dia akan dingin turun lagi. Di sini terpanasi lagi dia akan bergerak ke sana gitu, dan seterusnya. Yang ini bergerak ke sana, yang ini turun, ini turun. Nah, ini yang kalau di istilahnya itu adalah arus konveksi. Nah, ketika arus konveksi ini, apa yang terjadi? Ini magma naik. Ini ada magma naik, sehingga ini mendorong ke atas. Mendorong ke atas, nanti akan jadi begini. Ini begini. Di sini panas. Makin ke sana makin dingin. Nah, ketika dingin ini kan akan tenggelam. Akan tenggelam sehingga menyebabkan ini turun begini. Yang tadinya ini, kalau ini adalah muka air laut, yang awalnya adalah ruang akomodasinya di sini,
Nah, ketika dia pendinginan terus kemudian dia tenggelam, muka air lautnya menjadi dasar cekungannya menjadi di sini, sehingga ruang akomodasinya akan di sini akan bertambah. Jadi karena ini magma naik panas di sini ya, makin ke sana nanti karena ini terseret ke sana. Setelah ini terbentuk kemudian akan terseret ke sana karena ini arus konveksinya begini. Nah, ketika sudah mendingin, kepadatannya akan meningkat, densitasnya menjadi tinggi. Ketika densitasnya menjadi tinggi, dia akan tenggelam. Nah, terjadi dalam tanda petik penurunan dasar cekungan yang tadinya di sini menjadi yang merah ini. Ini kalau secara pendinginan. Ini dasar cekungannya. Tetapi bisa saja, bisa saja seperti ini, karena ada namanya pemuatan atau pembebanan, atau bahasa Inggrisnya adalah loading. Gampangnya begini, ini kalau ada papannya awalnya diem aja begini, terus coba kalian kasih beban, ini ya, ini beban gitu ya, terus kasih beban, kemudian dikasih beban. Nah, apa yang terjadi? Karena ada 3 beban ini mendorong ke bawah begini, mendorong ke bawah ini, sehingga papannya ini akan jadi melengkung begini. Nih. Di kerak benua pun, di kerak samudera pun seperti itu. Jadi kalau ada pembebanan, ya dia akan turun. Kalau tadinya misalnya ini di air laut, ini ya, sorry. Nggak apa-apa. Nanti di gambar lagi. Jadi ini kalau ada pembebanan begini, terus kemudian ini ada pembebanan, ini ada menekan ke bawah begini, ya. Nah, kalau misalnya muka air lautnya awalnya adalah begini, yang awalnya ruang akomodasinya di sini, dengan faktor pembebanan, dia akan turun, akhirnya menjadi di sini. Jadi ini dasar cekungan. Jadi dasar cekungannya, ya dasar cekungannya yang turun. Kalau yang tadi permukaan air lautnya yang turun. Nah, ini yang dasar cekungan. Akhirnya ya bisa kita simpulkan gitu ya. Bisa kita simpulkan ruang akomodasi itu bisa terisi oleh sedimen, bisa terisi oleh hanya air, bisa saja sedimen plus air. Kemudian ruang akomodasi ini bisa kita rumuskan ke dalam persamaan T plus E sama dengan S plus W. Kalau T plus E lebih dari S plus W, ini akan mengakibatkan runtuhnya adalah nanti retrogradasi. Kemudian T plus E, kalau kurang dari S plus W, ini agradasi. Kemudian T plus E sama dengan S plus W, ini adalah, bukan agradasi ini.
Yang ini adalah progradasi. Yang ini adalah agradasi. Oke. Nah, ketiga inilah nanti akan mempengaruhi apa yang disebut sistem track. Ya, jadi sistem track. Nah, tiga ini merupakan kita sebut sebagai parasekuens. Nah, itu yang bisa saya sarikan atau saya berikan pada materi kuliah kali ini terkait dengan ruang akomodasi. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Silahkan. Ada yang bertanya? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Dengar suara saya kan ya? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini saya stop. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan ruang akomodasi. Kalau ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Ada? Tidak ada? Baik, ini saya stop share dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya meng-share lagi tautan presensi. Silakan kalau mau diklik tautan presensinya, yang belum klik tautan presensi, silakan diklik tautan presensinya. Sambil nunggu yang bertanya, saya akan coba mengabsen kembali. Yang saya panggil nih artinya masih merah di sini. Jadi kayaknya belum ngeklik tautan. I Gusti Ngurah Adi Prasetya? Saya, Pak. Hah? Ada? Ada, Pak. Tadi saya isi absen tulisannya gini, Pak. Anda sudah presensi, saya kira udah masuk, Pak. Oh, ini belum, bentar ya. Aduh, tidak bisa presensi. Bentar, saya tak